Langsung bentar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah beberapa menit ke depan kita akan lanjutkan ngopi kita setelah pekan kemarin diliburkan terlebih dahulu karena begitu banyak kesibukan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan ngopinya. Tentunya bukan sembarang ngopi. Di sini kita ngobrol-ngobrol, membahas terutama fenomena yang sedang viral. Tujuannya adalah bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut supaya kita tidak ikut-ikutan atau kita memberikan solusi ya, sehingga sesuatu tersebut tidak berdampak buruk terhadap diri kita dan tentunya di dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Seperti biasa kita ditemani pengopi kita, Ustadz Mujahid Al-Hafiz LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kif hal ya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kif halukum? Bi khair alhamdulillah ya Ustadz. Insyaallah. Alhamdulillah kullu tamam insyaallah. Kullu tamam. Alhamdulillah. Ya, setelah pekan kemarin lama sekali ya. Iya, Ustadz. Kita libur dulu karena harus berbagi waktu dulu dengan yang lain. Insyaallah kita lanjutkan malam ini ngopinya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ya Ustaz ya. Bermanfaat buat insyaallah kaum muslimin muslimat semuanya. Insyaallah bismillah. Pada saat ini banyak sekali fenomena yang ya kita renungi, kita jadikan sebagai bahan muhasabah gitu tadi ya. Iya. Mulai dari cuaca yang ekstrim setelah beberapa pekan ke belakang. Betul. Seperti ada angin kencang sehingga menumbangkan pepohonan, bahkan itu ada yang menimpa warga gitu kan. Dan juga fenomena-fenomena yang lainnya dan yang tidak kalah ramai pada saat ini Tad. Kita sering bicara gini Tad. Oke, gas. Gaskeun. Gas. Kalau dalam bahasa Arab Mesirnya kalau nggak salah yalla gudam gitu. Yalla gudam. Yalla udam. Udam. Gudam tadi ya? Ya, bukan gudam. Kalau gudam itu qaf jadi g itu Saudi. Oh. Kalau Mesir Gimana Tan? qaf jadi a. Oh jadi A. Oh. Udam. Udam gitu Tan? Udam. Udam. Yalla udam. Yalla gitu, udam. Udam. Yalla udam. Itu ungkapan-ungkapan seperti itu memang ya sering kita pakai juga tadi ya. Misalkan kita mau ada cara, oke gas. Gaskeun gitu kan tadi ya. Iya. Dan ternyata berdampak pada susahnya gas bahan bakar dan itu langsung ana alami sendiri gitu kan. Tadi pagi gitu kan mau masak sayur bayam ini, gasnya habis habis. Subhanallah. Tentunya ada solusi lain, pakai magicom gitu kan. Gitu. Dicolokin gitu kan. Ya tapi panasnya lama kan. Lama nunggunya lama dulu gitu. Nah, dan fenomena seperti ini tadi dia itu tidak sedikit di antara kita yang ya seperti menyalahkan keadaan gitu kan. Terus menyalahkan kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Betul. Dan di setiap pergantian pemerintahan itu biasanya ada saja permasalahan yang muncul yang seolah-olah nah ini pemimpin ini nggak bener nih. Iya. Nggak apalah segala macam gitu tadi yang seolah-olah menjatuhkan. Dan kayaknya setiap pergantian
Pemimpin gitu aja ya. Naik yang ini, dicari celahnya yang mana nih? Di gitu. Nah, ini kita tentunya sebagai kaum muslimin itu tadi ya. Yang mana setiap permasalahan tentunya sudah ada di pedoman hidup kita di dalam Al-Qur'an, hadis, dan juga solusi dari yang membawa petunjuk Nabi kita Muhammad SAW kan semuanya sudah diatur tadi ya. Betul, kita sebagai kaum muslimin semuanya sudah ada solusinya, tinggal kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun aja gitu tadi ya. Nah, ini gimana tadi menghadapi kondisi seperti ini biar kita tetap legowo, kemudian tidak mudah menyalahkan, dan tentunya solusinya seperti apa itu? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah ba'dah. Aneh ya sekarang ini manusia ini, kita juga ya. Kita sedang mengalami masa-masa yang aneh. Masa-masa di mana kita ini tidak menerima dengan keadaan diri kita sendiri. Masa-masa di mana ada puncak malal. Bosan. Puncak kebosanan. Terhadap apa yang kita sebenarnya kerjakan dan yang sebenarnya kita rencanakan sendiri, karena semuanya itu terpusat pada menggebunya hawa nafsu kita. Akhir-akhir ini ya kita diuji dengan fenomena alam ini yang nggak bisa sesuai dengan keinginan kita. Di Cilimus angin gede, belah situ nggak ada angin. Ya, di Manis hujan gede, di sini nggak hujan. Itu pasti orang yang tidak pintar untuk mengembalikan semua itu kepada Allah mesti kesel. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang kita rasakan ini, terutama pada yang terjadi pada masyarakat terkait dengan gas. Itu ada barangkali ya sistem yang akan dirapikan oleh pemerintah, tapi kita dah biasanya begitu, nggak bisa kalau tahu-tahu ujuk-ujuk hilang nggak ada gitu, nggak bisa. Itulah karena kita sudah masuk ke dalam pusara egoisme yang didukung oleh hawa nafsu al-ammaratu bisu. Yang selalu cenderung kepada keburukan. Karena manusia apabila sudah tertuju kepada nafsu, itu mesti berujung kepada su. Ya, begitu. Maka hal yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti ini adalah diam. Diam maksudnya bukan berhenti berbicara, bukan. Tapi diam sejenak untuk berpikir. Diam sejenak untuk menenangkan hati kita. Diam sejenak untuk mengevaluasi pikiran kita. Diam sejenak untuk mengevaluasi mulut kita. Diam sejenak untuk mengevaluasi jemari kita. Karena ganas-ganasnya binatang itu bisa diatur. Betul. Tapi ramah-ramahnya manusia nggak bakal.
nggak bakal bisa diatur. Ya, karena apa? Manusia diberikan akal, artificial intelligence yang lebih canggih daripada artificial intelligence yang paling canggih di muka bumi. Jadi sepersekian detik bisa menentukan keinginannya. Nggak bisa diarahkan, nggak bisa. Bisa diarahkan hanya sesaat. Tapi ketika tidak atau berseberangan dengan keinginannya, wah mesti nggak bisa diarahkan. Itu. Makanya paling bagus diam sejenak, berpikir. Apakah ini ada kaitannya dengan ayat ilahi yang menuntut kita untuk taat, menuntut kita untuk menerima. Itu kan sulit kan. Aduh, saya pusing ini kalau mikirin mikirin keinginan dunia sekarang tuh. Ya. Seolah-olah sekarang ini tiap hari itu kita kayak surah An-Naba gitu. Apa yang tertera di surah An-Naba? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Ya. Tiap hari kita bertanya-tanya aja terus. Ya Allah. Simpang siurnya kabar, terlalu cepatnya berubah-ubah informasi. Tadinya ada pagar laut lah, habis itu pindah ke gas lah, habis itu pindah ke apalah, habis itu ada kejadian apalah. Subhanallah. Maka orang yang pintar sekalipun, orang yang cerdas sekalipun, itu zaman sekarang ini bisa terjebak dengan akalnya sendiri. Karena tidak sinkronnya antara apa yang dia pikirkan dengan apa yang ia bicarakan, terlebih apa yang ia amalkan. Kemudian yang paling bagus kita menghadapi problematika kita pada saat ini adalah yakin bahwasanya ala inna nasrullahi qarib. Qarib ya. Pertolongan Allah itu dekat. Yang sebenarnya seberapa dekat pertolongan Allah itu ya kita yang nggak tahu. Entah Allah akan menurunkan sistem atau mengutus manusia yang bisa berbuat adil kepada kita. Ini kan sekarang nih belum kelihatan saat ini kebijakan-kebijakan pemimpin kita nih. 100 hari ya sudah lewat. Ini belum kelihatan kebijakan-kebijakan pemimpin kita. Masih ya memang secara mukaddimahnya sudah ada. Tapi itu yang biasanya lazim terjadi di 100 hari kepemimpinan tiap-tiap pemimpin yang terpilih. Ya, maka apa yang terjadi setelah 100 hari itu yang akan
yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Ya. Karena keberhasilan pemimpin itu seolah-olah menjadi akhir dari seluruh destinasi atau tujuan akhir semua orang. Dan mereka, kita maksudnya, kadang ya masih ngawang juga. Tujuan akhir kita nih sukses apa enggak gitu kan. Sebagaimana kalau kita baca sejarah, masa keemasan Indonesia tuh ada di zaman siapa, Ustaz? Indonesia emas, Ustaz. Indonesia makmur, Indonesia dikdaya, itu ada di masa siapa? Sen kedua. Ada di masa apa? Majapahit. Oh. Ada di masa Mataram. Namanya juga dulu bukan Indonesia tadi ya? Ya iya. Yang mana orang-orang di zaman itu Majapahit menguasai sampai Asia. Ya. Sampai raja-raja di Thailand itu masih keturunan Majapahit. Bangga nggak itu kita tuh? Udah ratusan tahun yang lalu gitu. Ya, Mataram, apalagi Mataram Islam. Ya, awal mula dari puncak kejayaan Islam di tanah Nusantara. Nah, sekarang kalau kita ulangi sejarah itu, ya kita sudah mencapai itu belum? Targetnya kan 2045. Gitu. Nah, makanya kita dihadapkan dengan konflik-konflik seperti ini. Ya. Itu ya menuntut kita untuk sober tadi ya. Jadi gini, Zat, saya ini sedang ngedit modul yang mana modul tersebut akan digunakan untuk daurah. Ketika ngedit modul itu, di mana modul tersebut adalah huruf-huruf Arab, nggak bisa kita asal main copy paste. Betul. Harus disusun lagi satu persatu, disusun satu persatu. Biar nggak tipok tadi. Iya. Sekali dirubah, posisi yang lain berubah. Sekali salah klik, itu bisa merubah. Makanya benar-benar saya sadar betul, ya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merancang umatnya itu satu-satu, tek, 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 tek. Sama pemimpin kita juga satu-satu, tek, 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 tek. Siapapun pemimpin kita, karena nggak ada pemimpin yang pengen rakyatnya hancur tuh. Tak, tak. Ujiannya ya beda-beda. Ketika disusun, kayak nyusun puzzle yang itu apa sih, runtuh. Sekali ada salah gerakan, tok, langsung ulangi dari awal. Sama sih. Sekali salah klik, salah gerakan, ya tadi,
panik saya, sepanang, pusing terus. Ya. Mulai lagi tadi ya. Mulai lagi dari awal. Karena semuanya itu ya kayak kayak slogan pom bensin lah. Mulai dari nol ya. Memang mulai dari nol. Tapi nolnya tiap-tiap pemimpin itu ya bukan nol kosong, bukan. Tapi mulai dari lembaran yang baru. Ya. Makanya ujiannya beda-beda. Ujiannya beda-beda. Kita juga ya akan merasakan tiap-tiap zaman. Ujiannya beda-beda. Kita sekarang ada di posisi umur settle, umur matang. Beda ujiannya. Dengan nanti kita 20 tahun lagi. Anak-anak kita ya nanti 20 tahun lagi beda ujiannya. Nah, dimana kita ya harus bisa sabar, bisa bertahan, bisa keluar dari masalah dengan tanpa masalah. Ya. Seperti itu. Apalagi Ustaz? Iya. Jadi terlebih untuk masa pergantian kepemimpinan kita itu tadi ya. Jadi yang terbaik yaitu kita mendoakan tadi ya. Mendoakan pemimpin kita supaya ya diberikan petunjuk dan kemudahan tadi ya. Betul sekali. Di dalam memimpin kita gitu. Meskipun memang di awal mungkin bukan pilihan kita gitu kan. Tapi sangat betul. Apa namanya? Ya sudah merupakan takdir yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Karena pernah dengar seperti ini kan. Apa namanya? Sehari tanpa pemimpin itu justru kerusakannya lebih banyak gitu kan. Oh iya. Betul sekali. Sehari tanpa pemimpin itu tidak lebih baik daripada dipimpin oleh pemimpin yang zalim sekalipun. Ya. Karena manusia harus dipimpin. Betul. Ya. Kita ini harus dipimpin. Karena kita itu makhluk berkelompok. Tidak bisa kita hidup sendiri-sendiri. Ya. Dan ya Allah ciptakan kita syu'uban wa qabaila itu kan. Itu sudah zahir jelas sekali. Zakarin wa unsa syu'uban wa qabaila. Ya. Kayak 4 unsur itu ya, akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Gitu. Laki-laki, perempuan, bangsa, suku, mesti ada. Salah satu nggak ada yang nggak jadi negara, nggak jadi pemimpin dan yang terpimpin nggak bisa. Harus semuanya ada itu 4 unsur itu. Ya. Zakarin wa unsa, laki-laki perempuan. Kalau ada satu lagi di antara laki-laki dan perempuan, rusak mesti bangsa. Ya, pasti rusak bangsa. Itu Amerika itu bentar lagi rusak itu. Karena ya itu mengizinkan di antara dua itu ada exist gitu. Ya. Tunggu aja ininya. Iya. Padahal itu sudah jelas sekali tadi ya. Betul. Umat-umat terdahulu kan dipalikan gitu. Betul sekali. Dan tentunya kita
Indonesia harus dihilangkan tadi ya. Meskipun memang propagandanya sudah ada tadi ya di kita juga ya. Sangat betul sekali. Ya, hadis kedua dari Al-Arba'in An-Nawawi itu udah nyata ketika fa akhbirni 'anis sa'ah. Kayak sikap Nabi itu kan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tapi kalau ditanya tentang fa akhbirni an amaratiha, baru Nabi menjawab. Nah, disitulah sekarang itu orang-orang semuanya berusaha untuk memecahkan teka-teki hari akhir. Ini ya, semuanya entah hari akhir maksudnya itu kematian dia sendiri, atau hari akhir ya hari akhir nanti kiamat itu ya. Makanya inovasi-inovasi apa gagasan penciptaannya tuh ya udah nggak masuk akal lah sekarang. Apa yang keluar dari kantong Doraemon yang dulu kita anggap nggak mungkin tuh sekarang loh bisa. Gitu. Ketika ditanya fa akhbirni an amaratiha qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Yatatawwaluna fil bunyan ya sekarang sudah kelihatan nanti. Ya sudah kelihatan. Ya, kemarin pagar laut itu kan entah itu rencananya mau dibikin reklamasi, itu nanti di kayak Dubai, iya. laut tuh jadi perumahan saya pernah kan ke Palm Beach, itu saya pernah. Palm Beach Daerah mana kan? ya Dubai itu. Masya Allah. ke situ pernah saya. Ya. Subhanallah. Emang itu laut yang ngurungnya pakai dibikin. apa itu tadi? Nah, iya. Laut yang dibikin tanah. Secara fitrah ya nggak bisa. Secara fitrah. Nah, kembali lagi ke kalau mengikuti hawa nafsu kan semuanya bisa jadi. Bisa terjadi. Ngikutin hawa nafsu, tapi semuanya akan kembali ke fitrah. Gitu. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, makanya solusi kita ya diam, merenung, berpikir. Tapi ya tidak tinggal diam kalau kita harus terus bergerak. Seperti itu. Ya. Itu langkah awal tadi ya. Yeah. Ketika kita mendapati sesuatu atau kejadian yang di luar kebiasaan kita, hendaknya kita jangan serta-merta melakukan sesuatu tadi ya. Betul. Diam sejenak, kemudian diam sejenak berpikir sebelum kita melakukan sesuatu apakah ada manfaatnya atau tidak. Nah, tadi ya. Itu mahal itu. Mahal tadi ya. Sangat mahal.
Ya, karena sikap seseorang ketika dia tidak didasari kesabaran, dia akan melakukan apa saja yang sekenanya. Seenak dewe tadi. Ya, sekenanya. ya saya ya bukan hanya kita lah. Ya. Kita kadang sering tuh melakukan seperti itu. Karena panik, karena apa? Melakukan sekenanya gitu. Akhirnya ya berpengaruh, kena semua. Sekena ya kena semua. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali ya udah diri kamu sendiri aja yang disalahkan. Gitu. Hanya kayak injek ranjau gitu kan, sekali gerak dikit membinasakan tadi ya. Ya. Kayak kaitannya dengan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sekarang lebih banyak orang yang bisa berbicara baik atau yang diam. Berbicara lah. Lu diam lah. Lu diam. Lebih banyak orang yang bisa diam. Dan itu lebih baik. Jika ngomong sesuatu malah ujungnya nggak baik, gitu. Atau membawa kesalahan. Nah, ini menarik Tad. Maksudnya kan pernah ada istilah seperti ini tadi ya. Rusaknya suatu negara atau apa tadi ya, itu karena diamnya orang-orang yang memang dia mengetahui kebenaran Tad. Jadi dia diam gitu kan, gak mau muncul ke permukaan, entah itu cari aman atau gimana. Nah ini gimana Tad mengkompromikannya dengan istilah seperti itu Tad? Makna diamnya sama, tapi konteksnya berbeda. Redaksinya beda Tad? Bukan, redaksinya sama, konteksnya berbeda. Kata D-I-A-M-nya sama tuh, dan arti kata diam itu sama, tapi konteksnya berbeda. Diam yang dimaksud menjadi keberkahan iman adalah ketika kebanyakan manusia bisa dijatuhi tidak beriman atau keluar dari imannya atau lemah imannya karena terlalu banyak bicara. Seolah dia mengetahui banyak hal. Padahal hanya mengikuti perasaannya tadi. Betul. Mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya. Kuduna mah kieu. Kudunya seperti itu, kudunya begini. Kayak komentator sepak bola. Wah, keluar semua kata-kata. Wah, A, B, C, D. Kudunya begini. Tapi pemain yang di lapangannya nggak tahu kondisinya sakit, kondisinya fit 100% atau hanya 50%, 70%. Atau memang kecerdasan permainannya, intelijensi permainannya memang cuma 30%. Kalau intelijensi permainannya kayak Messi semua ya kekuatan fisiknya kayak Ronaldo semua ya nggak seru. Itu diam yang baik ya.
Tapi kalau diam yang tidak baik, ketika ada satu kebenaran yang memang harus menang, ya, kebenaran yang harus menang, bukan dipaksakan menang, tapi ada Allah turunkan momentum, kesempatan untuk kebenaran itu menang. Ya. Bukan inisiatif, bukan. Karena nggak mungkin kebenaran itu diusahakan. Karena menurut suatu kelompok, usahanya itu benar. Ya. Sekelas Imam Syafi'i saja pendapatnya yahtamilul khata'. Dan pendapat Anda yahtamilus shawab. Ya. Pegangan kita satu aja, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Terus wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Itu, maka bisa jadi Allah tampakkan kebenaran dari barang yang kotor. Dari sesuatu yang kotor. Dari seseorang yang dianggap kotor. Bisa jadi Allah tampakkan celah dari sesuatu yang bersih. Dari seseorang yang terlihat mulia. Kalau sekarang ini lagi lagi pokoknya yang kotor-kotor loh, ternyata ini ada kebenarannya. Apakah dari dulu orang yang kotor-kotor itu emang niat memunculkan kebenaran? Nggak mungkin. Nggak mungkin abadan. Ya. Ada lagi yang putih-putih, yang mulia. Ternyata dimunculkan kotornya. Nah, disinilah fitrahnya manusia. Gak bisa, bukan pemegang kunci kebenaran. Bukan pemegang kunci mutlaknya kebenaran pendapat atau kebenaran sikap. Itu. Tapi lain lagi. Nah, tadi kan makanya peran pemimpin itu pemimpin walaupun salah, itu benar, Salah tapi benar. Pemimpin walaupun salah, keputusannya itu sebuah kebenaran yang dinilai satu. Dapat pahala satu. Nah, kalau benar dapat pahala 2 tadi. Nah, gitu. Sudah berijtihad. Iya. Maka bukan kebenaran hasilnya kan, tapi kebenaran ijtihadnya. Udah benar. Nah, kita yang kadang tidak menerima, gegara hawa nafsu kita itu menguasai. Gitu. Ya, kita bukan sok bijak. Tapi ini narasi Al-Quran. Firman Allah yang menuntut kita untuk bersikap seperti itu. Ya. Maka kalau nggak berpegang teguh sama firman Allah, pilihannya ya syaitan yang nunggangi. Ya. Itu pilihannya. Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada. Itu tadi. Masya Allah. Alhamdulillah para pendengar sekalian,
pada malam hari ini cukup seru ya pembahasannya, Masya Allah. Mungkin ada pesan atau apa tadi sebelum ditutup dari antum untuk semuanya? Ya, terutamanya untuk diri saya pribadi, untuk kita semua. Ya. Posisikan diri kita di dalam kebenaran yang mutlak, dengan posisi kita ini salah, supaya diri kita ini terhindar dari kesombongan. Dan posisikan ketika kita berada pada kebenaran, kita ini ada potensi salahnya, sehingga akan terus berihsan, memperbaiki. Ya. Nah, kadang kita kalau udah merasa dalam satu pencapaian atau hasil yang terlihat orang lain yang tidak menuruti keinginan kita gagal tuh kan, aing deh. Kata gua apa, lo percaya sama gua ya, di babejaan teh kata nurut sih, gitu. Kandani wangel gitu. Itu kan manusia yang harus begitu. Kalau enggak kita mengambil sikap kayak gitu, ya udah, salah atau benar, ya udah, itu jidal yang la nihayatalah. Karena jidalnya itu surga neraka. Ente surga, ente neraka. Gitu. Nggak akan berhenti. Gitu. Karena menganggap annahu ala haq wal akhar khata. Di sisi lain yang akhar menganggap annahu fi khata'in syadid wa huwa ala haqqin. Ya, makanya disinilah kita sebagai manusia diam paling ya, kayak langsung paham di situ ya. Iya. Langsung kita memahami, diam tuh emang emas itu. Betul. Itu nih. Insyaallah. Cukup Tad? Cukup. Ya, insyaallah para pendengar sekalian, kita semua sudah hafal hadisnya ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Malam ini mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa bersabar dan tidak tergesa-gesa ketika melihat fenomena atau kejadian yang di luar kebiasaan kita, sehingga kita tidak bermudah-mudahan di dalam melakukan sesuatu. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabb. Naktabi bihada wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gigi gigisannya mantap nih Tat. Ya.
ginseng